Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan, NIM 118130091 dari program studi Teknik Elektro tahun 2018. Nah, di sini saya dari kelompok 5. Jadi kelompok 5 itu mendapatkan tugas UTS atau ujian tengah semester di bagian fuzzy logic. Nah, untuk kelompok kami sendiri menggunakan jurnal yang berjudul Fuzzy Logic Control of a Hybrid Energy Module for Naval Pulse Power Application. Jadi jurnal ini jurnal internasional dari jurnal Fuzzy Logic System atau IJFLS. Nah, ini tahun 2016. Kemudian ini sedikit profil saya. Tadi sudah saya sebutkan, nama saya Bagus Kurniawan, NIM 118130091 dari program studi Teknik Elektro tahun 2018. Kemudian email saya era.118130091@student.itera.ac.id. Kemudian saya kelas R di Sistem dan Kendali Cerdas atau SKC tahun 2021-2022. Kemudian di jurnal kami itu terdapat pendahuluan, kemudian objektif atau tujuan, kemudian di poin 3 pembahasan, dan keempat kesimpulan. Kemudian di pendahuluan itu di jurnal kami menggunakan penggunaan sistem elektrik pada kapal angkatan laut menunjukkan karakteristik beban listrik daya tinggi dalam waktu yang singkat atau sementara. Bisa dibilang beban kejut gitu. Kemudian saat ini baterai digunakan untuk kebutuhan tersebut. Tetapi beberapa penelitian menyebutkan bahwa hal tersebut dapat mengurangi kemampuan baterai dan masa pakai baterai. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan sistem hibrida dengan ultrakapasitor. Kemudian konverter yang tersedia di pasaran itu hanya memberikan pengendalian yang terbatas, sehingga diperlukan sebuah kontrol cerdas yang mampu membatasi daya dari baterai maupun ke baterai. Kemudian objektif dari jurnal kami itu mengusulkan pemodelan kontrol cerdas pada topologi sistem penyimpanan hibrida atau HESM, atau bisa disebut dengan Hybrid Energy Storage System. Nah, ini singkatannya HESM. Untuk perkembangan sistem tenaga terintegrasi, kemudian menggunakan kontrol fuzzy logic. Menggunakan kontrol fuzzy logic atau logika fuzzy untuk mengatur aliran daya ke baterai maupun keluar baterai pada sistem penyimpanan hibrida kapal angkatan laut. Nah, ini merupakan skematik yang tertera di jurnal Fuzzy Logic kami. Nah, di sini sebuah rangkaian dari beberapa persamaan ini ya. Jadi ada beberapa persamaan untuk menggambarkan rangkaian ini selama operasi berdasarkan keadaan saklar. Nah, untuk menunjukkan variasi sistem ini dari waktu ke waktu, persamaan matematis mewakili keadaan ini ditunjukkan pada slide selanjutnya nanti plan-plannya. Kemudian untuk mempermudah, sistem akan dievaluasi di setiap arah aliran daya sambil memperlakukan beban ESD sebagai variabel bebas yang dihilangkan. Nah, ini ditunjukkan dari rangkaian ini terdapat S1 sebagai bab converter switch, kemudian S2-nya itu boost converter switch. Kemudian ada kapasitor 1, ada kapasitor 2. Ini baterai output kapasitor itu di kapasitor 1, kemudian ultrakapasitor output kapasitor ini ada di kapasitor 2. Kemudian L sebagai power inductor. Nah, di sini terdapat juga kondisi load generator.
Nah, untuk plan pemodelan HESM sendiri ini di stage 1 ketika daya mengalir dari baterai menuju ultrakapasitor dan ketika S1 hidup dan S2 mati. Ini ya. Jadi S1 hidup dan S2 mati. Nah, ini untuk plannya bisa dilihat. Kemudian ini ya, L itu inductor, jadi L DIL per DT sama dengan VC1 dikurang VC2 itu untuk persamaan 1. Kemudian di persamaan 2 itu ada C1 dV C1 per DT sama dengan IL dikurang IV1. Ini untuk persamaan 2. Kemudian di persamaan 3 itu C2 dV C2 per DT sama dengan IL dikurang IV2 dikurang tadi load ini ya, load generator, kondisi load dari generatornya. Dan di stage 2 itu ketika daya mengalir dari baterai menuju ultrakapasitor dan ketika S1 dan S2 mati. Jadi persamaannya L1 L DIL per DT sama dengan min VC2. Itu untuk persamaan keempat. Jadi untuk persamaan selanjutnya C1 dVC1 sama dengan per DT sama dengan min IV1. Untuk persamaan keenamnya itu C2 dVC2 per DT sama dengan IL dikurang IV2 dikurang tadi load dari generatornya ya. Kemudian di stage 3 ketika daya mengalir dari ultrakapasitor menuju baterai dan ketika S1 mati dan S2 hidup. Jadi DIL per DT sama dengan VC2 itu untuk persamaan ke-7. Kemudian C1 dVC1 per DT sama dengan min IV1. Kemudian di persamaan 9 itu C2 dVC2 per DT sama dengan IV2 dikurang IL dikurang load dari generator tadi, kondisi load. Kemudian di stage 3 itu ketika daya mengalir dari ultrakapasitor menuju baterai dan ketika S1 mati dan S2 mati. Jadi untuk persamaannya LDIL per DT sama dengan VC2 dikurang VC1. Kemudian C1 dVC1 per DT sama dengan IL min IV1. Kemudian C2 dVC2 per DT sama dengan IV2 dikurang IL dikurang dari kondisi load generator. Nah, ini dari persamaan matematis yang tadi disebutkan, jadi bahwa sistem ini bervariasi waktunya dengan 4 deskripsi pabrik yang berbeda, tergantung pada keadaan dua saklar yang tadi. Meskipun ada metode matematika di mana persamaan ini dapat digabungkan untuk menghasilkan model rata-rata waktu di mana pengontrol dapat dievaluasi. Nah, jadi dapat diputuskan bahwa model yang lebih akurat dapat dibuat menggunakan kotak alat SimPower System atau MATLAB yang nanti akan kita simulasikan. Jadi ini HESM-nya ya. Jadi HESM ini nanti untuk mengontrol ultrakapasitor di sini dengan outputnya nanti load dari generator itu. Nah, ini variabel inputan fuzzy. Jadi di jurnal ini menggunakan dua inputan. Nah, input pertama itu derajat keanggotaannya disebutnya bus voltage. Kemudian di input keduanya itu HESM current, jadi voltage dan current. Nah, untuk himpunan sendiri itu ada very low, good, high, dan very high di bus voltage. Nah, di HESM sendiri ini terdapat high in, low in, no flow,
low out, dan high out. Kemudian di variabel output fuzzy itu terdapat yang diberi nama baterai current. Jadi ini outputannya. Jadi terdapat himpunan ini high recharge, low recharge, no flow, low discharge, dan high discharge. Kemudian untuk rulesnya sendiri di jurnal kami itu ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi untuk rulesnya sendiri karena inputannya itu ada 2 dan masing-masing terdapat himpunannya itu ada 5. Jadi total untuk rulesnya itu ada 25. Jadi ada no flow, low discharge, high discharge tadi. Kemudian ada low recharge, no flow tadi kan. Nah ini. Kemudian high recharge. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini komponennya. Tapi untuk keseluruhannya ini ada 25 rules. Nah ini untuk hasil simulasi yang ada di jurnal. Jadi ini comparean dari inputan, bus voltage, HSM current, dan juga outputnya. Nah, ini dan ini hasil simulasi ketika ketika dia menggunakan kontrol biasa. Jadi ketika menggunakan kontrol biasa itu di sini jadi tertera ini untuk DC busnya ya, ini DC bus, ini baterai. Jadi sebagai perbandingan, jadi ini ada menggunakan kontrol biasa dan menggunakan fuzzy logic. Di fuzzy logic sendiri ini di sini mendapatkan outputnya bisa dibilang setara ya. Jadi untuk kondisi awal dan kondisi akhir itu setara. Ketika menggunakan kontrol biasa itu di sini ada penurunan. Jadi bisa dibilang untuk kontrol biasa ini belum bisa dikatakan baik untuk situasi di kapal perang itu sendiri. Nah, jadi ini nanti untuk kesimpulannya nanti saja. Kita langsung saja ke jadi ini papernya. Nah, jadi ini untuk paper kami. Nah, kemarin saya sudah mensimulasikannya. Pertama buka MATLAB. Setelah itu kita pilih di sini ada apps. Ini apps, menu apps. Kemudian pilih fuzzy logic. Nah, ini fuzzy logic design. Karena saya sudah membuka, jadi langsung saja sini dan kita masukkan langsung. Jadi kita klik di sini, nanti akan muncul untuk masukannya ini. Nah, di bus voltage ini untuk inputan 1. Aduh, maaf. Nah, ini inputan 1 yang tadi. Nah, ini untuk bus voltage. Jadi bus voltage itu di very low ini trapesium ya. Jadi ini trapesium, kemudian low-nya itu segitiga, good segitiga, kemudian high segitiga, dan very high itu trapesium. Nah, di sini kita masukkan untuk skalanya. Jadi kita pakai skala
dari 21 hingga 40 untuk skalanya. Kemudian titik koordinatnya itu 19, ini untuk very low 19, 20, 22, 22,75. Ini menurut dari jurnal ini ya. Kemudian di low itu titik koordinatnya dari 22,25, kemudian di titik puncaknya itu 23, dan berakhir di 23,75. Nah, ini tinggal diikuti saja seperti di jurnal ini. Jadi untuk yang good itu titik koordinatnya 23,25, 24 dan 24,75. Nah, di height-nya sendiri itu 24,25, 25 dan 25,75. Kemudian di very high itu 25,25, kemudian 26 dan 26, 42 dan 44. Kemudian kita masukkan juga untuk inputan kedua, yaitu HSM current-nya. Nah, di HSM current-nya itu ada high in, low in, no flow, low out, dan high out. Nah, kita lihat di sini untuk skalanya itu, range skalanya di sini minus 25 ya, minus 25 sampai 50. Ini sama. Kemudian kita masukkan di sini tidak ada menggunakan model trapesium. Jadi di sini segitiga semua. Nah, untuk yang high in itu dari minus 30, kemudian di puncaknya itu minus 25 dan diakhiri dengan minus 7,5. Jadi di sini jatuhnya. Kemudian di low in kita klik. Nah, ini kita masukkan minus 25, di titik puncaknya minus 12,5 dan 0. Kemudian no flow itu minus 12,5, 0 dan 25. Kemudian di low out itu 0, kemudian di titik puncaknya 25 dan 50. Dan di high out, di high out-nya itu titik koordinatnya 25, titik puncaknya 50 dan diakhiri dengan 75. Kemudian di baterai current, maaf agak lama. Nah, ini di baterai current atau di outputnya. Kita lihat di jurnal. Nah, di sini menggunakan model segitiga juga semua. Itu ada high recharge, low recharge, no flow, low discharge, dan high discharge. Nah, kita masukkan seperti sebelumnya untuk range skala dan juga titik koordinatnya. Di high recharge itu minus 35, minus 25, dan minus 15. Kemudian di low recharge itu minus 15, minus 7,5, dan 0. Kemudian ini no flow itu 0, 0, dan 0 untuk titik koordinatnya. Jadi lurus. Kemudian di low discharge itu 0, 12,5, dan 25. Di high discharge itu 25, 50, dan 75. Nah, jika sudah dimasukkan untuk variabel inputannya, ini kita masukkan rules-nya. Jadi kita klik edit, kemudian rules.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini saya sudah memasukkan rules-nya. Jadi rules ini dilihat dari sini. Ketentuan yang ada di jurnal kita ikuti. Ada 25 rules. Nih. Jadi kita masukkan ketika dia very low dan high low itu akan menghasilkan output no flow. Kemudian jika low dan low out itu no flow juga. Nah, ketika low dan high out itu outputnya akan low recharge. Nah, ini kita masukkan saja. Ini untuk bus voltage-nya. Kemudian ini untuk HSM. Nah, ini untuk outputannya baterai current. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja ke surface-nya. Jadi kita lihat hasil dari variabel yang kita masukkan tadi. Kita bandingkan dengan yang ada di jurnal. Agak lama, aduh. Ini agak lama, mau ditunggu sebentar. Nah, ini untuk surface-nya. Nah, kemarin kelompok kami itu sudah mencoba kita samakan dengan jurnal, tapi memang mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, asumsi kami itu dikarenakan untuk ini inputan ini. Jadi titik koordinat ini karena tidak adanya plan atau hitungan matematisnya, jadi kami hanya mengira-ngira ini dimasukkan di titik koordinat berapa. Jadi kalau di sini kan masuknya ke 22, jadi kami masukkan ke 22 dan 23 dan 24. Nah, ini hasil dari percobaan kami ini berbeda dengan yang ada di jurnal. Nah, itu untuk asumsi kami itu dikarenakan untuk titik koordinat sendiri ini kami hanya mengira-ngira, sehingga hasilnya itu berbeda dengan apa yang dimaksud di jurnal, karena di sini tidak mencantumkan untuk hitungan matematisnya di titik koordinat sendiri. Nah, dari percobaan yang didapat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan sistem elektrik pada kapal angkatan laut menunjukkan karakteristik beban listrik daya tinggi dalam waktu yang singkat atau sementara. Kemudian saat ini baterai digunakan untuk kebutuhan tersebut, tetapi beberapa penelitian menyebutkan bahwa hal tersebut saat ini baterai yang digunakan untuk kebutuhan tersebut, tetapi beberapa penelitian menyebutkan bahwa hal tersebut dapat mengurangi kemampuan baterai dan masa pakai baterai itu sendiri. Untuk lebih singkatnya, jadi kesimpulan yang kami dapat itu menggunakan fuzzy logic lebih efisien dibandingkan menggunakan kontrol yang biasa. Itu ditunjukkan dari tadi hasil simulasi ini. Jadi di sini menunjukkan ketika menggunakan kontrol yang biasa itu
DC busnya itu mengalami penurunan. Tetapi ketika menggunakan fuzzy logic itu DC busnya seimbang dari awal hingga titik akhir. Jadi ini untuk time ini ketika digunakan selama 30 detik ini kemudian selanjutnya akan mengalami penurunan. Tetapi di fuzzy logic tidak, lebih efisien begitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.